Saya ingin bertanya, seberapa jauh realisasi Jambi Tuntas itu sampai hari ini, Bapak? Terima kasih. Program unggulan Jambi Berkah, salah satunya perluasan fungsi lembaga sosial keagamaan seperti masjid, rumah ibadah, dan lain-lain untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi seperti koperasi masjid, pusat pelatihan milenial, dan juga akan ada layanan kesehatan. Kemudian kalau hukum adat kita punya lubuk larangan, hutan adat, rimbo gano dan lain-lain, ini bisa dikembangkan untuk ekonomi rakyat di sekitar hutan. Nah, kuncinya tentu koordinasi dan kerjasama antara semua komponen pemerintah, swasta, dan masyarakat. Terima kasih. Jadi, yaitulah antara lain persoalan dan tantangan itu pasti selalu ada. Semua bisa kita selesaikan apabila kita bersatu dan kompak. Kita harus terus kreatif dan inovatif sebagaimana visi Jambi Berkah, bangun ekonomi rakyat, kreatif dan amanah. Saya akan dorong para kepala OPD dan para pejabat struktural dan fungsional untuk terus bekerja keras sebaik-baiknya untuk kebaikan masyarakat. Baik, izin Pak Rory. Pak, saya kembali menanyakan, memperdalam apa pertanyaan saya tadi. Yang kami tanyakan adalah seberapa jauh realisasi Jambi Tuntas 2015-2020. Sampai seberapa jauh capaian-capaian Bapak? Itu yang kami tanyakan. Kami tidak menanya visi Jambi Berkah 2021-2024. Yang kami tanyakan adalah apa yang telah Bapak lakukan, capaian apa yang Bapak telah capai 2015-2020 dengan visi Jambi Tuntasnya. Karena Bapak hadir full di periode itu mulai dari 2015 sampai 2020. Pasti Bapak yang lebih paham. Dan kami Kepala Bupati ini menunggu itu, Pak. Apa hasilnya? Terima kasih. Baik. Tentu pada kemarin itu 2019 sampai nanti 2021. Nah, oleh karena itu memang tentu anak buah keponakan kita semua, masyarakat di Provinsi Jambi, tentu mereka selalu saya sebutlah, jangan malu, jangan takut, jangan ini begitu, tapi waktu subuh sampai jam 11 malam, kalau Anda ingin mau bertemu, mau berkapalah gitu kepada siapapun, nah maka oleh saya selalu saya siapkan pada mereka. Karena maklumlah kadang-kadang ada juga orang miskin, ada apalagi terjadi corona covid, dalam kondisi yang seperti itu, dan maka itulah tugas saya dalam mengikuti, apalagi saya sebagai jadi gubernur hanya satu, jadi dulu wakilnya belum ada. Kebetulan dengan nomor 2 ini kami satu wilayah, masalahnya mirip-mirip. Saya ingin bertanya kepada Adinda Al-Haris, yaitu bukan pertanyaan, mungkin ide atau solusi apa. Kita sama-sama di wilayah barat ini, termasuk Bungo itu, maraknya peti. Saya ingin bertanya kira-kira dalam rangka bagaimana kita mengatasi peti ini, yang kita tahu ini berakibat bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi juga merusak air bersih kita. Kita tahu Merangin, Sarawangun adalah sumber air bagi masyarakat Provinsi Jambi. Tentu kita sama-sama bertanggung jawab agar jangan sampai eksploitasi alam ini merusak anak cucu kita ke depan. Saya rasa saya ingin solusi bersama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peti ini, kalau kita bicara peti, penambangan emas tanpa izin. Masalahnya adalah siapa yang beri izin? Pemerintah. Nah, kita belum optimal membuat regulasi tentang peti ini. Kemudian ada sekarang Undang-Undang Nomor 3 2020, Pak, bahwa izin semua ke pusat semuanya. Namun kita daerah wajib nanti, Pak, kalau jadi gubernur insya Allah kita merubah RT RW, Pak. RT RW kita itu nanti masukkan dalam nanti WUP, Pak. Nanti kita jadikan WPR nanti. Izin tetap pusat, tetapi daerah menyiapkan RT RW wilayah usaha tambangan, Pak.
sehingga nanti kita legalkan nanti mereka, karena yang salah kita pemerintah, ya kan? Pusat sudah membuat Undang-Undang Nomor 3 2020, tinggal daerah lagi. Nah, kita insya Allah akan tindak lanjuti nanti dengan merubah RT RW Jambi ke depan, Pak. Kita muat nanti WPR, WUP, ya Pak ya. Nanti sehingga nanti daerah kita bisa, anak-anak kita bisa mengurus izin tambang rakyat nanti, Pak. Papua sudah mulai, Pak. Papua sudah jalan lama. Nah, sepakat kita karena peti ini, Pak, 3 wilayah yang berat: Merangin, Selangor, dan Bungo. Maka itu insya Allah ke depan, Pak, itu kita lakukan insya Allah bersama-sama dengan WPR nanti, WUP nanti. Nah, mereka boleh, tetapi dengan cara-cara yang benar, tidak menggunakan mekanikal, tidak menggunakan air raksa dan sebagainya. Lebih elegan mereka, sehingga nanti tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam, tapi mereka juga bisa dapat untungnya, Pak. Nanti insya Allah, Pak. Itu mungkin, Pak, kita sepakat bersama-sama, mudah-mudahan peti ke depan bisa selesai insya Allah zaman kita, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan tanggapannya. Kita sangat mendukung adanya RT RW, tapi setahu kami RWP untuk Sarolangun, Merangin, dan Bungo itu sudah diterbitkan 3 tahun yang lalu. Masalahnya bagaimana aplikasinya untuk kita membuat izin tambang rakyat. Kewenangan ESDM ini berada di Provinsi Jambi. Kami, para kepala daerah, para bupati tidak punya tangan untuk membuat kebijakan itu, karena ada kebijakan itu di Provinsi Jambi dengan Pak Gubernur. Nah, tentu bagaimana kita merealisasikan atas RWP yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian SDM itu dalam bentuk Perda Provinsi Jambi. Saya pikir kami mohon dukungan dari calon urut nomor 3. Siapapun yang terpilih di antara kita bertiga, wujudkan izin tambang rakyat untuk Provinsi Jambi. Amin. Terima kasih. Dulu betul, Pak, sudah RWP, tetapi tidak ada perdanya, Pak. Tidak ada perda, maka tidak bisa dilanjuti. Sekarang dengan Nomor 3 2020 itu tanpa perda boleh, Pak, asal RT RW kita robah. Nah itu, Pak. Jadi, itu mungkin, Pak, jawaban saya. Terima kasih. Baiklah, cukup. Silahkan kembali duduk untuk calon gubernur nomor 3 dan nomor urut 1. Kami mohon kesediaannya tetap berdiri, Pak. Masih berdiri untuk calon gubernur nomor urut 1 karena masih ada sesi selanjutnya. Baik, untuk berikutnya, kesempatan selanjutnya kami silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1. Kami persilakan untuk berdiri. Calon gubernur nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit kepada calon gubernur nomor urut 1. Kami persilakan. Terima kasih. Kita ini kan maklum dalam disebutkan tentang itulah yang kejadian-kejadian kita ini, maka katakanlah tentang dalam pandangan saya, umpamanya daerah kita di daerah masing-masing kabupaten kadang-kadang tambang dan energi, namun pengelolaan tambang dan energi sepertinya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi akan mengganggu, justru bertambah kemiskinan itu. Dan juga kita juga memiliki potensi yang sangat kaya. Hampir semua sektor penting dalam ekonomi ada di Provinsi Jambi, seperti pariwisata, pertambangan, energi, perkebunan, dan perikanan. Mohon izin, moderator, seharusnya saya diajukan pertanyaan, saya ingin menjawab. Tapi tadi yang dijelaskan adalah visi misi. Bagaimana? Saya mengomentari visi misi itu atau saya menunggu pertanyaan? Ya, sesuai Bapak merespon Baik, apa yang disampaikan. Baik, terima kasih. Sebenarnya tidak ada pertanyaan. Saya mensupport apa yang disampaikan oleh beliau, umpamanya tadi masalah pertambangan, pengawasan. Itu pengawasan itu dilakukan oleh Provinsi Jambi. Beliau sebagai incumbent provinsi tentu lebih paham bagaimana mengawasi tambang, bagaimana mengawasi dampak lingkungan daripada akibat eksploitasi daripada sumber alam Jambi. Nah, hari ini kita ketahui bersama beradanya pengawasan di Provinsi Jambi dengan luasan wilayah
11 kabupaten kota ini agak sulit penjangkauannya. Nah, kewenangan ini ditarik, desentralisasi ini menjadi provinsi. Yang dulunya adalah kewenangan para bupati dan wali kota mengawasi seluruh yang berdampak lingkungan di wilayah kabupaten kota masing-masing. Nah, ke depan saya khawatir dengan jauhnya pengawasan, dengan sedikitnya tenaga kita mengawasi eksploitasi bumi Jambi ini, saya khawatir akan berdampak lingkungan terhadap masyarakat Jambi ini akan makin jelek. Nah, saran saya ke depan, Jambi akan membentuk tim sendiri untuk AMDAL dalam rangka mengawasi sesuai dengan kewenangan gubernur untuk mengawasi semua, apa itu batu bara, peti yang disampaikan oleh tadi calon urut nomor 3, ini betul-betul diawasi oleh Provinsi Jambi, dibuat ide-ide kreatif bagaimana mencari solusi agar masyarakat Jambi ini bisa hidup di negerinya sendiri, tidak dikejar-kejar, daerah pun mendapat PAD, dan masyarakat jadi tenang. Saya pikir solusi itu yang harus kita ajukan ke depan, termasuk menerbitkan perda-perda yang merupakan kewenangan dari Provinsi Jambi. Insya Allah, kalau itu terjadi, negeri ini akan aman, masyarakat akan sejahtera, dan kita tidak dikejar-kejar dengan aparat hukum, dan lingkungan pun akan terjaga. Terima kasih, saya pikir itu bukan jawaban, hanya testimoni kami. Terima kasih. Maklumlah, kan saya ini dulunya wakil gubernur 2 periode, kemudian saya sudah PLT menjadi pula gubernur. Maka waktu tidak panjang banyak, maka oleh karena itu saya menguruslah kami dengan OPD kami, dengan eselon 3, eselon 4, dan tenaga honor, dan tenaga ini. Maka inilah, bahkan dia lain pun ada juga orang, dia sepertinya iya, tapi dalam hatinya tidak iya. Inilah kondisi-kondisi. Saya sangat tahu, karena saya orang pesantren, lillahi ta'ala. Inilah, mudah-mudahan kita ini maka maju lagi. Kata mereka, maju lagi. Wah, masyarakatlah yang mendukung. Orang pesantren mengatakan, silakan maju Pak Prabowo, maju. Baik, sebenarnya saya tidak menyanggah apa yang beliau sampaikan karena konteks daripada pertanyaan dan jawaban tadi kurang matching. Tapi saya berdoa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, visi misi yang baik tadi bisa untuk membantu membangun Jambi ini ke depan. Ya, mudah-mudahan. Hanya doa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, makanya itulah tadi, dalam kondisi yang sekarang ini, karena saya sudahlah orang-orang banyak menyebut sama saya, majulah Pak Gum, majulah. Nah, jadi oleh karena itu, ya, karena kayak saya kasihan juga sih kalau saya tidak maju. Nah, oleh karena itu apalagi teman saya, nah sudah masuk pula. Nah, inilah, lihatlah di masjid, lihatlah di musola, lihatlah dalam kondisi-kondisi di Jakarta di mana adanya, dan di luar negeri di mana adanya. Nah, inilah yang saya takut, Pak. Nah, oleh karena itu kita memang berharap kepada semua ini supaya Jambi ini memang jujur bagus baik, tapi jangan. Nah, inilah. Terima kasih. Saya sepakat dengan apa yang tadi beliau sampaikan tadi, bahwa tugas kita ke depan luar biasa. Beliau dari wakil gubernur 2 periode, kemudian jadi gubernur, luar biasa, PR-nya luar biasa, dan tanpa wakil lagi. Saya kira saya dukung apa yang tadi beliau sampaikan. Kita berharap ke depan kita semua Allah berikan kebaikan, insya Allah bisa mengabdi untuk umat, untuk masyarakat banyak, insya Allah mudah-mudahan. Dan beliau diberi Allah kesehatan. Itu aja mungkin saya pesan saya. Terima kasih. Ya, saya ini itulah tadi, jangan sanggahan-sanggahan. Jadi maka saya kepinginnya itu baik-baiklah, kita berbaik-baik siapapun orangnya, kan begitu ya. Nah, cuman tinggallah tanya aja sama masyarakat, tanyalah anak-anak mahasiswa, katakanlah SMA, ya dia SMP, SMA, pesantren, nah itulah pula. Nah, jadi oleh karena itu inilah maka saya maju ini, karena memang untuk Jambi akan lebih baik dari
yang sudah-sudah. Inilah yang kita harapkan ini. Nah, itulah bilang malu nanti. Jangan makan dewek. Nah, batang hari airnya tenang, sungguh tenang deras ke tepi. Masyarakat Jambi pastilah senang bila dapat rezeki, jangan lupa dikanti. Ya, saya sepakat saja dengan beliau. Tidak yang saya sanggah, saya setuju. Beliau senior saya, ya pernah bimbing saya sepakat saja. Ya Pak ya, ya Pak. Sepakat itu. Baik Bapak, sama juga tadi Bapak dari daerah yang sama dari barat. Dan hari ini yang menjadi masalah bagi kita adalah batu bara, Pak. Kenapa? Karena jalan yang dilalui oleh kendaraan batu bara itu hanya jalan umum, Pak. Sehingga banyak warga yang resah karena debu, ditambah lagi macet luar biasa kadang-kadang, Pak. Saya akan titip dengan Bapak. Nanti misalnya Bapak nanti ada, kita perlu kebersamaan pemikiran bahwa kita perlu nanti membuka jalan khusus batu bara, Pak. Polanya nanti kita akan bikin KPBU, Pak. Seperti di Merangin, Bendungan Merangin, insya Allah KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Itu boleh. Nah, nanti kalau Bapak nanti misalnya, adakah rencana Bapak kalau nanti terpilih misalnya, harus kita bangun jalan batu bara khusus, Pak, sehingga warga yang di jalur utama itu bisa aman. Itu Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas Sebentar, pertanyaan Ya, nomor 2. Ada 2 solusi untuk mengatasi lalu lintas batu bara yang memadatkan jalan antara Sarolangun dan Provinsi Jambi. Pertanyaan ini juga banyak muncul dari masyarakat Batanghari, Muara Jambi, dan Kota Jambi. Solusi pertama adalah bagaimana membangun PLTU Mulut Tambang. Program PLN Pusat untuk Jambi ini sudah ada, namanya program Jambi 1 dan Jambi 2. Izin-izin sudah dikeluarkan, rekomendasi sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Serlangun. Kebetulan kedua PLTU itu, yaitu PLTU Jambi 1 2 kali 300 MW dan Jambi 2 juga 300 kali 2 MW. Nah, ini sudah disetujui dalam program roadmap-nya PLN. Kewenangan ini, rekomendasi itu hanya dari kabupaten, tetap menjadi kewenangan provinsi. Bagaimana untuk percepatan realisasi pembangunan PLTU Mulut Tambang, dan ini bisa mengurangi beban jalan. Yang kedua, membuat jalan khusus batu bara. Saya pikir sejak zamannya Pak HBA sudah di groundbreaking jalan batu bara dari Tempino menuju Sarolangun. Ini tinggal memerlukan dorongan percepatan investasi pihak swasta, diurus, dibantu agar investasi swasta ini, tadi disampaikan oleh kandidat nomor 3, memang itu salah satu solusi. Dan insya Allah dengan jumlah deposit lebih dari 2 miliar ton, itu cukup untuk bisa membangun, ataupun keuntungannya cukup besar kalau dibangun jalan. Nah, saya harap 2 program ini, PLTU Mulut Tambang dan membuka jalan khusus batu bara, adalah solusi untuk tidak memadatkan jalan kita. Dan juga itu nilai tambah buat Provinsi Jambi sebagai sumber energi listrik nasional. Terima kasih. Saya setuju, dan itu benar, dan saya tidak menyanggah. Ya. Beliau juga senior saya, Pak. Wakil Bupati saya baru rumah tangganya. Saya hanya mengajak beliau berpikir bahwa karena ini tugas kita semua, bahwa jalan batu bara penting, Pak. Agar ke depan PAD Jambi juga akan bisa masuk dengan jalan yang dibangun khusus tadi, insya Allah. Kemudian juga daerah khususnya Jambi ke Selangor tidak lagi macet oleh batu bara, dan debunya juga akan sangat terganggu oleh kesehatan masyarakat kita nantinya. Saya harap ini jadi bagian kita ke depan untuk Jambi yang mantap ke depan, agar memang semua kegiatan yang sifatnya penting untuk kita lakukan langkah-langkah cepat, insya Allah kita sepakat, Pak, bersama-sama, karena beliau, karena daerah tambangnya di Selangor soalnya. Nah, itu Pak ya, sepakat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Tadi sudah ditanggapi dan sifatnya hanya melengkapi, bahwa untuk membangun jalan batu bara khusus, jalan khusus itu memerlukan kerjasama antar kabupaten untuk pembebasan lahan. Itu juga kewenangannya di Provinsi Jambi. Yang kedua adalah menjelang
jalan batu bara itu jalan khusus, di samping kita membangun PLTU, ada yang lebih penting lagi adalah pelebaran jalan nasional. Karena kita tahu jalan nasional kita ini dari Jambi sampai Merangin, dari Jambi sampai ke Morobungo, sampai hari ini belum ada kelihatan signifikan pelebaran jalan. Dan kita tahu di pulau-pulau Jawa jalan nasionalnya sudah dilebarkan. Mudah-mudahan itu salah satu program. Siapapun yang terpilih jadi gubernur nanti, program pertama adalah pelebaran jalan nasional yang eksis sekarang ini untuk dibuat pelebaran. Terima kasih. Tidak bertanya Pak. Ini pertama saya hanya mengajak Bapak, karena Bapak adalah orang pesantren. Mungkin nanti kalau nanti mana tahu nanti Jambi dilanjutkan, saya hanya mengajak Bapak bahwa peran pesantren penting Pak. Saya ingin nanti Bapak fokuskan bagaimana SDM pondok pesantren ke depan yang berbasis SMK Pak, sehingga nanti anak-anak yang tamat dari pondok pesantren bisa bekerja. Kita tahu, cuman segan saya. Hanya saya mendoakanlah kepada Allah. Apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan. Jadi bahaya nanti kalau saya menyebut-nyebut yang tidak baik. Tapi itulah tadi. Maka oleh karena itu, dengan yang cara begini di mana-mana, ular mudik, ilir, itulah. Jadi oleh karena itu, inilah pekerjaan saya. Pekerjaan saya karena didorong oleh semua masyarakat mayoritas kepada kita. Bayu siap. Tapi nanti itulah supaya kita menjadi kebenaran itu yang penting. Insya Allah Jambi ini akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Baik, saya sependapat dengan beliau. Saya setuju dan saya kira bicara pondok sepakat ya Pak ya. Beliau juga dari pondok di Candung dan pernah dengan saya di rumah dinas ya Pak. Jadi kita sepakat lah insya Allah, mudah-mudahan bahwa karena ini pendidikan agama dan ini juga menolak narkoba ya, karena narkoba juga kuncinya agama tadi saya kira. Oleh karena itu saya kira fokus kita ke depan adalah pondok pesantren, sepakat dengan beliau tadi. Terima kasih Pak. Iya, kita kan sudah tahu bahwa itulah saya ini di pesantren Candung Bukit Tinggi, Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Jadi disebutnya lah, nama saya ini Fakhrori. Itu tidak ada orang yang mendengar nama saya. Karena dulu Pah, kalau Pa itu bahasa Arab tidak ada fa-nya. Tidak ada Pa, jadi Fa. Fakhrori. Apalah kata Buya itu, Buya di Tandung Bukit Tinggi, dia bilang, nah Fakhrori, kamu tahu kan semua dengan teman-teman kamu bersaudara, bantulah dengan orang-orang. Kalau dia miskin, kalau dia susah payah, bantulah itu. Apa yang kurang dibantu terus dengan dia. Itulah model, begitulah kata mereka. Jadi oleh karena itu semuanya ini teman saya, saudara saya. Itulah alhamdulillah yang disalahin. Terima kasih.